Halo, selamat kembali lagi bersama saya. Hari ini kita mau belajar untuk membuat sebuah ads yang sangat terkenal dan sangat banyak banget orang di luar sana yang menggunakan ads ini. Ads ini disebut sebagai YouTube Ads. Loh, kok YouTube makanya Google Ads? Ya, YouTube itu setup campaign-nya di Google Ads itu nggak banyak orang tahu sebenarnya. Mereka pada pada nggak ngeh bahwa sebenarnya setup YouTube Ads itu ada di dalam Google Ads. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana setup YouTube Ads melalui Google Ads. Ini akan sedikit banyak untuk apa ya? Untuk kita harus mengingat-ingat settingannya karena emang cukup cukup overwhelm banget settingan di YouTube Ads ini ya. Karena emang cukup banyak parameter-parameter yang harus kita perhatikan dalam YouTube Ads. Ya ini karena cukup variety juga apa konten-konten di YouTube sehingga kita harus benar-benar untuk men-setup ads ini. Tapi jangan khawatir, ya, perhatikan aja nanti langsung aja dicobain dengan sering-sering mencoba lama-lama juga akan paham kok ya. Oke, untuk setup YouTube Ads pertama kali kita bikin dulu campaign tentunya ya, new campaign. Oke. Nah, setup YouTube Ads ini sebenarnya kita bisa menggunakan objektif yang disediakan oleh YouTube. Tapi kalau saya pada saat saya setup YouTube Ads saya lebih senang untuk nge-setup menggunakan custom objektif seperti ini. Karena dengan menggunakan custom objektif seperti ini kita mempunyai akses ke semua settingannya. Ya, kalau kita menggunakan salah satu settingan di sini, kita hanya mempunyai akses ke settingan yang berupa variabel-variabel yang berpengaruh kepada apa namanya campaign-nya. Tapi kalau yang ini hampir ke semuanya settingan bisa kita akses di sini ya. Oke. Lalu di sini tentunya karena kita mau menggunakan YouTube Ads, ya berarti kita makainya video di sini ya. Video. Nah, di sini tipenya seperti apa? Nah, karena kita tujuan kita adalah ingin mengakses semua settingan di YouTube Ads, kita menggunakan yang custom ya. Nah, ini adalah halaman settingan dari Google Ads yang nantinya kita akan simpan di YouTube Ads ya. Settingannya sama, cuman ada beberapa settingan yang harus diperhatikan dengan baik. Oke, pertama nama seperti biasa kasihnya nama yang benar-benar obvious atau nama yang sudah jelas banget. Misalkan YouTube Ads 1 ya. Ini contoh aja ya. Oke, terus bidding strateginya. Untuk bidding strategi biarkan saja ke CPV atau cost per view karena ini yang paling optimum. Di sini ada dua pilihan, ada yang cost per view, ada yang cost per impression. Tapi kita untuk optimasi lebih banyak orang yang melihat dan lebih berkualitas kita makanya CPV aja ya. Terus settingan budgetnya seperti kemarin kita bisa set campaign total atau kita bisa yang daily aja. Kalau saya lebih senang daily karena itu lebih banyak memberikan hasil dan saya bisa mengontrol dengan baik spending per day-nya berapa. Ya, kita habisin 100.000 aja. Kalau ada testing jangan gede-gede dulu. Ya masukin aja angka di antara 50 sampai 200.000 lah kalau untuk testing. Kalau udah bagus ads-nya baru Anda bisa naikin ke budget gede. Nah, ini yang penting di sini, networks ya. Kita mau menyimpan di mana ads ini? Kalau saya tidak suka untuk YouTube search result. Kenapa? Karena pada saat kita mencari sebuah video di YouTube, kita sudah mempunyai intent akan milih video yang mana, ya. Jadi kalau kita menggunakan yang ini, nanti iklan kita akan muncul di list of search resultnya si YouTube. Dan kita nggak mau itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah mencari video, artinya orang tersebut sudah ada intent mau klik yang mana. Dia lebih kecil kemungkinan untuk mengklik yang ads-nya. Kecuali benar-benar menarik dan benar-benar relevan gitu ya. Tapi menurut saya ini enggak. Karena pada saat kita searching, misalkan saya mau video resep masak ayam penyet. Terus ada video saya situnya. Orang nggak akan milih karena dia sedang nyari resep masak ayam penyet, maka lebih jarang di kliknya. Karena itu nantinya cost per impression akan mahal, tapi CTR-nya akan kecil. Jadi saya akan matikan search result. Ya. Terus juga saya akan matikan video partners on display network. Artinya apa? Ini video akan muncul di website orang lain. Ya. Mungkin Anda kemarin ingat bahwa saya ngajarin cara bikin display network yang iklan kita muncul di website orang lain. Nah, ini adalah tipe videonya. Dan saya nggak mau itu muncul juga. Saya mau fokus ke traffic dari YouTube, oke. Nah, sini location. Location silahkan Anda masukkan location yang sesuai dengan target market Anda aja. Ya, gimana market Anda seperti apa, apakah mau Indonesia atau mau beberapa negara, tergantung dari bisnis model Anda.
Ataupun mau specific location pun bisa seperti biasa ya. Mau benar-benar spesifik Jakarta Selatan atau apa terserah Anda. Nah, untuk language, karena YouTube ini sifatnya internasional dan semua orang itu sebenarnya punya kemampuan untuk mengakses di semua negara. Karena itu saya di sini tidak menggunakan all language, tapi benar-benar saya sesuaikan sesuai dengan bahasa dari konten saya. Bahasa apa? Misalkan kalau konten saya bahasa Inggris, saya pakai bahasa Inggris. Kalau konten saya bahasa Indonesia, Indonesia aja. Karena YouTube ini diakses sama semua orang di semua negara, jadinya kalau kita menggunakan semua bahasa, jadinya ya kayak nanti kontennya orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia ngelihat konten kita kan sayang juga impressionnya gitu ya. Nah ini yang perlu diperhatikan di sini ada content exclusion ya. Ada tiga jenis inventory itu apa ya? Inventory itu kayak konten kamu tuh mau disimpan di yang video kayak gimana gitu ya. Ada yang expanded inventory, berarti expanded inventory itu video kamu disimpan di konten yang bersifat dinamis. Jadi bisa jadi pertamanya seperti apa, lalu YouTube akan mempelajari karakteristik dari audiens Anda, mereka akan mengexpand ya jenis konten yang ditampilkan ya. Nah, kalau misalkan standar berarti ya standar yang biasa aja lah ya, konten-konten yang bersifat standar aja, nggak terlalu sensitif, nggak terlalu general dan lain-lain ya. Tapi kalau yang limited tuh benar-benar konten yang sensitif seperti itu. Jadi mau disimpan di mana konten Anda? Kalau saya sih lebih senang di standar aja karena saya konten-kontennya bersifatnya standar, nggak ada sebuah kriteria khusus untuk gimana, bukan anak-anak juga, bukan konten sensitif juga, bukan konten politik juga gitu. Jadi saya pilih di standar aja lah. Ya. Nah, habis itu kita lihat yang exclude types and label ya. Nah, di sini Anda mau mengecualikan konten Anda di seperti apa gitu. Nah, perhatikan baik-baik di sini ada embed YouTube video. Biasanya saya exclude ini dari ads saya. Kenapa? Kayak gini, embed YouTube video itu artinya YouTube video yang berada di website lain selain YouTube. Misalkan orang itu mengembed videonya ke website mereka, ya. Bila ada orang melihat video YouTube di website orang lain, biasanya mereka benar-benar sudah mempunyai intent untuk melihat video tersebut. Mereka tidak ada intent untuk melakukan klik di iklan karena dia udah benar-benar dedicated datang ke website untuk melihat videonya. Jadi saya lebih optimalkan budget saya untuk orang-orang yang masih mempunyai intent untuk melihat konten lain ya. Dan juga biasanya juga saya exclude streaming video. Ini kalau ini pengalaman pribadi saya. Dan ini hasil dari saya research juga. Kalau Anda lagi nonton live streaming, saya biasa nonton live streaming Dota, kalau nggak live streaming game-game online gitu. Kesel banget kalau lagi liatin tiba-tiba muncul iklan gitu. Jadi kesel gitu. Jadi karena tujuan kita dari nonton live streaming adalah kita pengen mengetahui tiap detiknya apa yang terjadi itu secara real time, dan tiba-tiba iklan muncul itu saya kesel gitu. Dan saya nggak mau kalau iklan saya dibilang sebagai pengganggu oleh orang-orang yang live stream. Karena itu ya saya matikan saja live streamingnya ya. Karena kalau orang udah nonton live stream itu artinya mereka tuh mau fokus tiap detiknya nonton apa yang terjadi di dalam gitunya ya. Mereka benar-benar nggak mau ketinggalan gitu. Sedangkan iklan kita muncul di situ takutnya mengganggu jadinya. Oke, dan untuk yang ini biasanya saya matikan yang konten not yet label. Kenapa? Sebenarnya konten not yet label adalah sebuah konten yang baru diupload biasanya. Biasanya kalau baru diupload, YouTube itu belum pelajari algoritmanya, mereka merekomendasikan untuk tidak menyimpan iklan kita di sana. Tapi kalau saya matikan saja, karena apa? Biasanya kalau konten yang baru diupload dan orang-orang langsung nonton itu berarti orang-orang tersebut aktif banget gitu ya di sana. Jadi kalau saya biasanya matikan saja agar konten saya pun bisa muncul iklan saya bisa muncul di konten tersebut. Oke. Kita lihat sini ada additional setting apa aja. Ini silahkan Anda dilihat. Di sini conversion nggak usah diotak-atik. Device juga nggak usah diotak-atik juga. Frekuensi. Nah ini. Frekuensi itu apa sih? Frekuensi adalah berapa kali dalam satu waktu orang tersebut diperkenankan sama kita melihat. Kalau saya biasanya di-cap frekuensinya. Kenapa? Gini, pada saat Anda menonton sebuah video dan di tengah-tengahnya ada ads dan Anda skip videonya, lalu kalau Anda melihat ads itu lagi, ya, Anda pasti skip lagi, ya.
Dan kalau misalkan Anda terus-menerus melihat ke situ, walaupun uh, ads itu berulang kali ditunjukkan kepada Anda kan terus-terus skip ya. Saya nggak mau itu kejadian. Saya maunya adalah pada saat saya sudah menunjukkan kepada satu orang audiens, ya, dalam sehari itu nggak akan muncul lagi. Munculnya kepada orang lain lagi atau kepada besoknya, ya. Karena itu saya biasanya menaruh antara satu atau dua maksimal dalam satu hari, ya. Tapi kalau untuk testing saya biasanya satu aja per hari. Jadi maksimal ads itu akan muncul kepada satu orang itu satu kali per hari. Ya, ini saya biasanya saya set seperti ini. Terus ads schedule, kalau saya nggak pernah otak-atik, biarkan aja running setiap hari, setiap waktu. Tapi kalau Anda mempunyai concern terhadap waktu, ya silahkan Anda setup. Misalkan cuman ada promo di hari Minggu atau promo di hari Sabtu, ya silahkan Anda sesuaikan ini saja ya. Kasih nama, silahkan kasih nama sesuai dengan kebutuhan Anda. Biasa di sini targeting demografisnya seperti apa, mau Anda targeting, ini Anda sesuaikan dengan target market Anda ya. Ini audiensnya seperti apa yang mau Anda targeting. Seperti biasa Anda milih-milih kayak menggunakan custom audience kah, silahkan, atau menggunakan interest, silahkan gitu. Terus Anda keyword, Anda insert orang-orang yang punya interest terhadap sebuah keyword, silahkan Anda sesuaikan dengan produk Anda. Topik juga sesuaikan dengan topik Anda seperti apa, mau orang yang punya interest sama topik apa yang Anda incar gitu. Terus placement juga di sini ya. Ini misalkan Anda mempunyai kompetitor, katakanlah kompetitor yang mereka mempunyai YouTube channel yang cukup terkenal gitu ya. Anda bisa masukkan di sini YouTube channelnya. Ya, Anda bisa masukkan di sini YouTube channelnya. Jadi orang-orang yang nonton YouTube channelnya dia, Anda tunjukkan iklan Anda, itu juga bisa di sini ya. Memang cakep banget iklan YouTube ini, benar-benar canggih gitu. Saya senang banget iklan di YouTube. Ya, habis itu bidding. Nah, ini bidding. Bidding itu apa sih? Bidding itu adalah sebuah keikhlasan kita untuk membayar YouTube. Ya, ini saya gunakan bahasa saya aja ya agar Anda bisa mengerti dengan mudah. Keikhlasan kita untuk membayar YouTube untuk mendatangkan satu orang penonton. Jadi Anda berani bayar berapa untuk YouTube mendatangkan satu orang penonton? Ya. Kalau saran saya, Anda research dulu ini ya. Tapi kalau saya punya angka, saya kasih Rp1.000 aja dulu. Rp1.000 untuk satu kali orang nonton. Ya, ini terbilang cukup tinggi. Ini terbilang cukup tinggi karena average-nya itu di angka sekitar 200 sampai 500 rupiah per orang nonton ya. Atau bahkan bisa lebih rendah lagi kalau konten itu bersifat kontennya kayak joke, kayak cuman candaan-candaan, cuman engagement konten itu bisa lebih rendah lagi. Tapi dengan saya mempunyai bid yang tinggi ini, YouTube biasanya akan memprioritaskan video saya di atas video yang lain. Ya. Anda bisa research dulu berapa kira-kira kemampuan Anda untuk membayar, conversion rate Anda berapa, dan lain-lain. Silahkan Anda implementasikan di sini. Ya. Tapi saya kasih tahu aja, average-nya mungkin di angka 200 sampai 500 rupiah. Tapi saya pengen ads saya itu muncul diprioritaskan, karena itu saya tinggikan saja CPV saya. Ya. Habis itu tinggal masukkan Anda video YouTube Anda di sini ya. Masukkan YouTube Anda langsung di sini. Ya. Jadi syaratnya Anda melakukan iklan YouTube adalah Anda harus mempunyai YouTube video dulu. Oke. Saya akan masukkan YouTube video saya, contohnya ya. Oke, mungkin saya coba yang ini kali ya. Oke, saya masukkan di sini. Oke, nah video ads-nya mau apa nih? Bisa di skip ya, atau mau video discovery. Ya, video discovery itu muncul di search results. Gitu. Saya ini aja ya. Skippable video ads, skippable ads. Jadi nanti di videonya itu ada tulisan skip ad ya. Nggak apa, orang skip ya nggak apa-apa, silahkan aja. Berarti orang itu emang nggak punya intent, dan saya menghargai mereka gitu. Terus final URL, misalkan saya masukkan di sini ada website saya. Oke. Nah, display URL Anda bisa masukkan bebas. Display URL ini sebenarnya hanya kepentingan branding aja sih, nggak ada kepentingan traffic atau apa di sana. Jadi dia akan muncul hanya pada desktop nih, di sini nih. Di mobile dia nggak muncul, ya. Tapi di desktop yang muncul. Oke.
Oke, bila Anda sudah cukup puas, Anda bisa preview dulu di sini, ya. Review ads Anda. Nah, lihat di sini bahwa URL itu kecil banget di sini ya. Kalau orang mau klik itu kecil banget, karena itu selain Anda masukkan URL, saya bisa masukkan call to action juga. Ya, di sini misalkan adalah terlalu panjang. Gitu deh. Nah, ya. Terus headline-nya. Atau seperti itu. Ya. Ini kan muncul di sini. Ya. Gimana bentuknya? Kita lihat gimana bentuknya. Nih, sini. Oke. Ada kan? Buttonnya muncul. Nah, ini akan mempermudah orang untuk melakukan klik dan kelihatan gitu jadinya. Terus kalau saya pengen lihat di handphone, ya tinggal Anda set ke mobile aja. Terus Anda lihat di sini bentuknya, ya. Untuk yang mobile nggak bisa kita view di sini. Ya, mungkin Anda bisa copy linknya, terus Anda buka di handphone juga bisa, silakan. Di situ Anda bisa scroll lagi yang URL, ya. Ini kalau mau tracking segala macam, Anda pakai UTM tracker. Untuk sekarang kita kosongkan dulu aja. Habis itu Anda bisa kasih nama, ya, kasih nama. Anda tinggal create campaign, ya, selesai. Nah, udah selesai, nanti biasa YouTube akan YouTube lagi. Google akan melakukan review, biasanya 1 hari, biasanya kalau 1 hari. Kalau baru itu, kalau misalkan udah sering nge-ads, biasanya kurang dari 1 hari. Habis itu kalau misalkan sudah launch, YouTube atau Google akan memberi notifikasi bahwa ads Anda telah launch, dan nanti tinggal kita lihat hasilnya di reporting. Oke, sampai sini dulu untuk YouTube Ads. Silahkan dicobain ya. Bye-bye.